Jangan lupa ya guys, subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Farida dari Staycom Kartasura. Saya di sini akan mempresentasikan CSR PT Unilever Indonesia. Jadi sebelum kita memasuki materi yang akan kita bahas, alangkah lebih baiknya kita mengetahui CSR itu apa. CSR, tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility, adalah suatu konsep bahwa organisasi khususnya perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya atau stakeholder, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Siapa sajakah stakeholder perusahaan? Stakeholder perusahaan PT Unilever Indonesia terdiri dari konsumen, karyawan, investor, pemasok, dan masyarakat. Ini kita akan mengenal tentang PT Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia adalah perusahaan yang merupakan anak perusahaan dari Unilever. Pada awal 5 Desember 1933, perusahaan ini bernama Lever Zip Fabricant NF dan diubah menjadi PT Lever Brothers Indonesia pada 22 Juli 1980. PT Unilever Indonesia memiliki brand-brand yaitu Bango, Citra, Clear, Cornetto, Close Up, Dove, Lifebuoy, Lux, Magnum, Molto, dan sebagainya. Unilever Indonesia memiliki beberapa program, diantaranya Public Health and Education Program, Humanitarian Aid Program, Small Medium Enterprise Development Program, dan Environment Program. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu program atau kegiatan yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia. Public Health and Education Program memiliki tujuan mempromosikan gaya hidup sehat di masyarakat, mengurangi angka kematian dan angka orang sakit yang disebabkan oleh diare dan malaria melalui penyediaan akses sanitasi yang lebih baik dan perubahan perilaku masyarakat dengan mendorong mereka untuk menjalankan gaya hidup sehat. Contoh kegiatan dalam program ini, Lifebuoy Berbagi Sehat, di mana konsumen secara otomatis memberikan sumbangan sebesar Rp10 pada setiap pembelian sabun batang Lifebuoy. Program Lifebuoy adalah memberikan edukasi kebersihan dan kesehatan dengan mendorong masyarakat untuk mencuci tangan menggunakan sabun. Program ini dipilih karena mencuci tangan dengan sabun adalah langkah efektif untuk melawan kuman penyakit dan mengurangi resiko kematian. Adapun hasil kegiatan program CRS Lifebuoy ini meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia akan manfaat dari kebiasaan mencuci tangan dengan sabun. Ternyata dapat mengurangi insiden diare sampai dengan 50% atau dengan menyelamatkan sekitar 1 juta anak dunia dari penyakit. Memberikan pemahaman dan juga sosialisasi pentingnya menjaga kesehatan sejak dini dan membangun fasilitas kesehatan dan revitalitas dokter kecil. Humanitarian Aid Program. Program ini berfokus pada bantuan kemanusiaan pasca bencana alam. Unilever bekerja sama dengan beberapa organisasi dalam mengumpulkan dana. Kegiatan yang dilaksanakan seperti mendirikan sekolah berstandar internasional pasca gempa dan tsunami di Aceh 26 Desember 2004 dalam kerjasama dengan Media Group. Yang kedua, mendonasikan berbagai produk dan mendirikan dapur umum dan memproduksi 3.000 nasi bungkus selama 5 hari saat banjir besar selama melanda Jakarta Februari 2007. Small Medium Enterprise Development Program. Program ini melakukan kegiatan pengembangan petani kedelai hitam sejak 2001 dengan menerapkan pendekatan sekolah lapang petani kedelai hitam untuk memberdayakan petani agar mandiri dalam mengelola lahan pertanian.
Adapun tujuan program pemberdayaan petani kedelai hitam merupakan program andalan Unilever Indonesia. Melalui Yayasan Unilever Indonesia melaksanakan program pengembangan komunitas petani kedelai hitam sejak tahun 2001, menyadari bahwa perempuan memiliki potensi untuk mendorong kemajuan masyarakat. Unilever pun merilis program pemberdayaan perempuan Saraswati sejak tahun 2006 untuk memperkuat program pembelajaran petani kedelai hitam. Adapun hasil dapat memberikan perbaikan taraf hidup keluarga petani secara menyeluruh. Dua, memiliki dampak yang signifikan bagi kehidupan para petani yang terlibat dalam rantai produksi. Salah satunya produksi kecap banget. Environment program dilaksanakan untuk memecahkan masalah lingkungan, terutama masalah sampah, yang salah satu sumber utamanya berasal dari sampah rumah tangga. Environment program dilakukan pertama kali di Surabaya 2005 dengan tema Surabaya Green and Clean. Masyarakat dididik mengenai pemilihan sampah-sampah organik untuk kompos, sedangkan sampah-sampah anorganik untuk didaur ulang. Di samping itu, masyarakat juga didorong untuk melakukan penghijauan di sekitar rumah mereka. Sebagai buah dari program ini, Kota Surabaya memperoleh penghargaan International Energy Global Award karena dinilai berhasil menyelamatkan Sungai Brantas. Adapun hasil dari kegiatan Green and Clean ini pertama, terdapat 2.816 bank sampah binaan Unilever di seluruh Indonesia yang telah membantu mengurangi 7.779 ton beban sampah di TPA di tahun 2018. Dan yang kedua, di Jakarta sendiri sudah ada sekitar 394 bank sampah yang didampingi oleh Unilever dengan total sampah yang dikelola sebesar 1.326 ton di tahun 2018. Yang ketiga, dalam mengumpulkan 1.657 ton sampah non-organik berhasil mengumpulkan pendapatan hingga lebih dari 2 miliar. Dari kegiatan PT Unilever Indonesia adalah seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh karyawannya terutama. Dan kesimpulan dari semuanya, PT Unilever Indonesia bertanggung jawab terhadap stakeholder-nya atau penanggung jawab melalui berbagai program atau CSR yang dibuat. Selain program-program CSR bagi lokal communities dan supplier, PT Unilever juga memiliki banyak program CSR bagi stakeholder lainnya di bawah Yayasan Unilever Indonesia. Jika dilihat dari keberhasilan berbagai program CSR yang dijalankan PT Unilever Indonesia, tentu saja perusahaan ini sudah menjalankan semua CSR-nya dengan baik. Dengan mengambil konsep Unilever Sustainable Living Plan sebagai dasar CSR-nya, PT Unilever sudah banyak memberikan dampak positif bagi stakeholder-nya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak salah kata dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.